Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 147 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, setelah menemukan batu putih dengan ukiran wajah jahat yang memancarkan energi gelap, Xiaoyan dan Mu Yingying menyadari bahwa benda itu terkait dengan ras iblis luar dunia. Makhluk kuno yang berasal dari luar dimensi besar dan dikenal sebagai musuh semua makhluk hidup. Mu Yingying menggunakan api suci untuk memurnikan batu itu dan menghancurkan jejak energi jahat di dalamnya. Saat kelompok Xiaoyan melanjutkan perjalanan, mereka tanpa sadar terperangkap di dalam lorong batu berputar yang penuh ilusi dan mekanisme tersembunyi. Setelah menemukan lukisan misterius bergambar tangan raksasa dan makhluk kecil bercahaya hitam keunguan, mereka membuka jalur rahasia menuju wilayah lebih dalam. Di ujung lorong, mereka tiba di pegunungan gurun, tempat yang konon menyimpan kekayaan sekaligus bahaya besar. Di sana, aura dingin yang kuat menarik perhatian Xiaoyan, sebuah tanda keberadaan binatang sihir beratribut es. Bahan penting yang ia cari untuk menelan api suci. Xiaoyan melayang di udara, pandangannya tertuju pada makhluk raksasa di bawah sana. Suara angin berdesir lembut di antara langit berpasir itu. Dia mengerutkan kening, kemudian mengatakan, "Xiaoyi, bisakah kau memastikan atribut apa yang dimiliki binatang sihir itu?" Xiaoyi menatap makhluk besar itu dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Tubuhnya melayang ringan di samping Xiaoyan, sembari menjawab dengan nada serius. Untuk saat ini belum bisa dipastikan. Namun, jika dilihat dari gelombang energi yang terpancar dari tubuhnya, satu hal sudah pasti, tingkatannya paling rendah adalah peringkat 6 kaisar. Meski makhluk itu memiliki tubuh yang amat besar, Xiaoyi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia adalah roh api, makhluk yang lahir dari elemen api murni, dengan kekuatan yang kini telah mencapai tingkat Dodi bintang 8. Dalam pandangannya, bahkan binatang raksasa sebesar itu masih belum cukup untuk menimbulkan ancaman. Mu Feng yang berdiri tak jauh darinya tampak ragu. Binatang sihir peringkat 6 kaisar. Binatang sihir peringkat kaisar sudah dapat menandingi manusia tingkat Dodi. Peringkatnya dibagi dari 1 hingga 10, dan setiap tingkatan setara dengan 1 bintang di ranah Dodi. Artinya, seekor binatang sihir peringkat 6 memiliki kekuatan yang setara dengan manusia tingkat Dodi bintang 6. Tingkat ini merupakan batas pemisah yang sulit dilampaui oleh banyak jenius di dunia. Sebab, untuk menembus ke tingkat bintang 6, seorang Dodi harus melalui baptisan petir surgawi, ujian langit yang menakutkan dan seringkali berujung pada kematian. Namun, jika berhasil melaluinya, energi di dalam tubuh akan mengalami perubahan besar yang membuat kekuatannya melampaui Dodi di bawah bintang 6. Itulah sebabnya Zulau menyuruh Xiaoyan dan rekan-rekannya berendam dalam kolam Kaisar Xuanling. Manfaat sejati dari kolam itu baru akan tampak saat mereka menghadapi petir surgawi untuk menembus tingkat bintang 6. Binatang sihir yang sekuat itu, ini sedikit merepotkan, ucap Mu Feng dengan wajah suram. Di antara mereka, hanya Xiaoyi yang memiliki kekuatan seimbang. Sementara yang lain baru berada di tingkat Dodi bintang 5. Menghadapi makhluk setara bintang 6 Dodi jelas bukan masalah mudah. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Aura kuat perlahan menyebar di sekitarnya. "Bagaimana?" tanyanya dengan tenang. Mu Yingying menatapnya sekilas dan mengangkat sudut bibirnya. "Kita bisa mencobanya." "Setuju," kata Mu Feng dan Ludi hampir bersamaan. "Aku juga ikut," seru Xiaoyi dengan semangat. Namun, Xiaoyan menggeleng perlahan. "Tidak perlu, binatang sihir peringkat 6 ini, kami berempat sudah cukup. Kau cukup berjaga dan awasi sekeliling." Senyum tipis muncul di wajahnya. "Sudah lama aku tidak merasakan sensasi pertarungan." Begitu kata-kata itu terucap, api di sekujur tubuh Xiaoyan meledak dengan kekuatan menakjubkan. "Serang!" serunya dengan suara bergema. Tubuhnya melesat bagai meteor yang menyala. Suhu udara di sekitarnya seketika meningkat tajam. Kecepatan luar biasa itu diiringi suara angin tajam yang mengoyak udara. Dalam sekejap, sosoknya sudah muncul di atas tubuh raksasa itu. "Terimalah satu seranganku!" Suara keras bergema saat tinjunya yang dilapisi api pekat menghantam ke bawah dengan kekuatan menggetarkan langit. Namun, sesaat sebelum pukulan itu tiba, tubuh besar binatang itu tiba-tiba bergetar. Dengan gerakan yang mencengangkan, dia menghindar tepat waktu. Hutan kecil di sekeliling mulai berguguran. Tanah dan pepohonan yang menutupi tubuh makhluk itu runtuh, mengungkapkan wujud aslinya. Yang tampak di depan mata mereka adalah seekor harimau raksasa dengan tubuh hampir 100 meter. Bulunya seputih salju, berkilau halus di bawah sinar matahari. Di antara bulu-bulunya, tampak kristal-kristal es yang memancarkan hawa dingin. Dari jarak jauh, sorot matanya tampak berwarna kuning keemasan dengan bupil seperti batu amber.
memancarkan aura menakutkan. Di dahinya terdapat huruf besar berbentuk uang, tanda kebangsawanan dan dominasi mutlak. Seketika udara di sekitarnya berubah membeku. Suhu menurun drastis. Mu Yingying terperanjat. Dia berseru, "Makhluk macam apa ini?" Mu Feng yang berada di sampingnya juga tampak terkejut. Sepertinya benar, ini adalah makhluk dengan atribut es. Xiaoyan menatap makhluk itu dengan penuh perhatian. Ternyata sejak kita masuk ke pegunungan tandus ini, aku sudah merasakan ada aura kuat tersembunyi. Tidak kusangka, kita ternyata berada di atas punggung binatang sihir ini sejak awal. Mu Yingying mengangguk pelan. Tidak heran, tubuhnya yang seputih salju ini pasti menjadikannya penguasa di wilayah tandus ini. Ludi yang berdiri di sisi lain segera menyiapkan racun di telapak tangannya, berjaga jika makhluk itu tiba-tiba menyerang. Setelah mengamati beberapa saat, sorot mata Xiaoyan menajam. Jika kita bisa mendapatkan inti dan darahnya, aku dapat meramu pil suseng. Dengan itu aku akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan api suci. Makhluk ini bagaimanapun juga harus dibunuh. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara berat dan penuh amarah bergema dari dalam tubuh raksasa itu. Siapa yang berani mengganggu tidur sang kaisar ini? Suara menggetarkan langit tiba-tiba bergema di seluruh ruang, disertai tekanan luar biasa yang membuat udara seolah membeku. Retakan es terdengar bertubi-tubi, dan sesaat kemudian, kekuatan kehidupan yang kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh puncak gunung itu. Dari kejauhan, Xiaoyu menatap makhluk raksasa tersebut dengan tatapan tajam, lalu berbicara, "Harimau langit beku ini, kekuatannya setidaknya berada pada tingkat kaisar peringkat 6. Jika benar demikian, inti sihir dan darahnya sangat cocok untuk kebutuhan kakak Xiaoyan." Mata Xiaoyu menatap ke arah pegunungan berselimut kabut. Uap tebal bergulung di langit, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak terlihat. Gunung ini sangat aneh. Semakin tinggi, semakin terasa sesuatu yang menekan. Bahkan kekuatan api surgawiku bergetar seolah merasakan sesuatu yang akrab, tapi juga menakutkan. Hawa beku dari tubuh harimau langit membuat seluruh udara membeku. Mu Feng menatap pemandangan itu dan berkata dengan getir, "Sebagaimana namanya, harimau langit beku memang pantas ditakuti." Xiaoyan yang melayang di udara perlahan mengangkat tangan. Sorot matanya dingin. "Serang, kita harus menyelesaikan ini secepatnya." Begitu kata-katanya terucap, tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat menuju harimau langit beku di bawah sana. Suara berat dan penuh kesombongan segera menggema dari tubuh sang makhluk itu. Tempat ini sudah lama tidak didatangi manusia, dan setiap manusia yang datang ke sini, semuanya mati tanpa terkecuali. Xiaoyan menatapnya, tubuhnya telah tiba di hadapan sang binatang raksasa. Benarkah begitu? Begitu Xiaoyan berdiri di dekatnya, dia baru menyadari betapa mengerikannya harimau langit beku itu. Bulu putih di seluruh tubuhnya tampak lembut, tetapi sebenarnya dilapisi oleh lapisan es padat yang mampu menahan serangan besar. Tiba-tiba, Xiaoyan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Teriakannya menggema di antara hembusan badai. Teknik Tian Agung, telapak penciptaan langit. Energi menakutkan segera berkumpul di telapak tangannya, membentuk pusaran kekuatan yang bergetar dahsyat. Berkilah. Sebuah telapak energi raksasa muncul di udara, berukuran 100 meter lebih, menghantam lurus ke arah harimau langit beku. Makhluk itu mendengus keras. Tatapan matanya yang berwarna ambar memancarkan cahaya tajam. Manusia bodoh yang tidak tahu diri. Dia mengangkat kepalanya tinggi, lalu dari hidungnya keluar semburan hawa dingin yang memadat menjadi sebuah tombak es murni. Kecil, namun mengandung kekuatan yang cukup untuk membelah langit. Tombak salju. Tombak itu melesat dengan kecepatan kilat, menghantam langsung telapak energi raksasa yang diciptakan Xiaoyan. Ledakan besar terjadi. Suara bung menggema bertubi-tubi, dan gelombang energi mematikan menyapu ke segala arah, membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Dari balik badai energi, suara harimau langit beku terdengar kembali. Kali ini mengandung nada heran. Manusia ini tampaknya memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Tatapan ambar itu menatap dalam pada Xiaoyan, seolah berusaha menembus lapisan rahasia di tubuhnya. Dia tak dapat memahami dari mana datangnya kekuatan misterius yang melingkupi pemuda itu. Namun yang paling mengejutkan baginya adalah api yang bersemayam di tubuh Xiaoyan. Dia sangat yakin kekuatan es miliknya amatlah kuat, bahkan bisa menghadapi manusia Dao di bintang 7. Tapi kini, hanya dengan menghadapi pemuda di tingkat Dao di bintang 5 awal, dia justru merasakan ketidaknyamanan dan ancaman yang nyata. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya di udara, matanya menyipit. Harimau langit beku ini memang sulit dihadapi. Pertarungan tadi telah cukup bagi Xiaoyan untuk menilai kekuatan lawannya. Energi es yang mengalir di tubuh makhluk itu begitu pekat, bahkan melebihi sebagian besar Dao di tingkat 6. Di sisi lain, Ludi yang memperhatikan dari kejauhan mengerutkan kening.
Aneh, makhluk itu tampaknya menggunakan teknik pertempuran. Xiaoyan menoleh dan menjawab, itu bukan teknik Dao sesungguhnya. Lebih tepatnya, kekuatan bawaan yang lahir dari tubuhnya sendiri. Tapi jika dianggap teknik, juga tidak sepenuhnya salah. Makhluk itu menatap mereka dengan sorot tajam. Suaranya dingin. Manusia, meskipun tubuhmu menyimpan sesuatu yang menarik, tempat ini bukanlah wilayah yang pantas untukmu. Jika tidak ingin mati, mundurlah. Xiaoyan menatapnya tanpa gentar. Kami telah menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke sini. Tidak mungkin mundur hanya karena satu gertakan. Ketegangan di udara meningkat. Tepat saat Xiaoyan dan rekan-rekannya bersiap menyerang, hembusan angin hitam tiba-tiba melintas di antara kabut. Mu Feng sontak memekik. Hati-hati, ada yang tidak beres dengan angin ini. Kilatan cahaya biru kehijauan segera membungkus tubuh mereka berlima. Hawa dingin menusuk tulang menyerang dari segala arah. Mu Yingying yang berdiri di tengah merasakan tubuhnya seolah tertusuk jarum es. Apa itu? Angin ini luar biasa dingin. Sebagai seorang Dodi bintang 5 yang menguasai api suci, bahkan dirinya pun merasakan dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Xiaoyan segera mengerahkan kekuatan jiwanya, menciptakan lapisan pelindung ganda bersama Doki Mu Feng. Semua waspada, jangan biarkan angin itu menyentuh tubuh kalian. Namun sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, dari dalam kabut seberkas cahaya hitam meluncur turun dari langit seperti petir. Xiaoyan terkejut melihatnya, karena pada saat yang sama, simbol pemakan jiwa di tangannya mulai bergetar hebat. Cahaya hitam ini sama seperti energi gelap di pintu masuk gurun waktu itu. Tiba-tiba, suara keras bergema dari langit. Tidak baik, benda itu muncul lagi. Tatapan harimau langit beku seketika menyempit. Tubuhnya yang besar bergerak cepat, berusaha menghindari pancaran cahaya hitam itu. Namun, cahaya tersebut menembus awan tebal dan menghantam bumi dengan kekuatan mengerikan. Langit bergetar keras, dan tekanan yang muncul membuat Xiaoyan serta rekan-rekannya terpaksa turun ke tanah. Xiaoyan menatap tangan kanannya, simbol pemakan jiwa. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Di hadapannya, harimau langit beku yang sebelumnya berwibawa kini menatap ke langit dengan ketakutan yang jarang terlihat. Kekuatan menakutkan tiba-tiba mengguncang langit di atas pegunungan beku. Segalanya tampak sunyi sesaat, sebelum keheningan itu dipecahkan oleh jeritan yang melengking di udara. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Ludi sambil menatap Mu Yingying di sampingnya. Harimau langit beku yang seharusnya memiliki kekuatan setara dengan seorang manusia Dodi bintang 6, kini justru dikejar-kejar oleh seberkas cahaya hitam yang tampak seperti sesuatu dari mimpi buruk. Bagi makhluk seangkuh dan semegah itu, keadaan ini sungguh tidak masuk akal. Xiaoyan yang menyaksikan kejadian tersebut tampak bingung. Ia akhirnya hanya dapat meminta penjelasan kepada roh Longyi yang bersemayam di dalam penguasa Suan. Senior Longyi, apa yang sebenarnya terjadi? Suara tua terdengar dari balik pusaran api senjata Xiaoyan. Itu sepertinya selai aura kejahatan, sebuah kekuatan jahat yang mampu mengendalikan tubuh dan jiwa makhluk hidup. Nada keterkejutan jelas terdengar dari suara tersebut, seakan bahkan eksistensi seagung dirinya pun belum pernah menyaksikan sesuatu seperti itu. Wajah Xiaoyan mengeras, tubuhnya mulai terasa berat, sementara kekuatan aneh di udara membuat aliran doki di dalam tubuhnya menjadi kaku. Keparat, angin jahat ini membuat tubuh kita sulit bergerak. Sejak kemunculan angin hitam itu, tekanan di langit semakin meningkat. Bahkan dengan kekuatan Dodi bintang 5, mereka tidak mampu bertahan di udara dan terpaksa turun ke tanah. Di kejauhan, harimau langit beku menatap cahaya hitam yang mengejarnya dengan pandangan ketakutan. Pupilnya yang berwarna kuning amber bergetar, seolah mengenali ancaman besar di balik sinar itu. Dia mengaum keras dan terus berusaha melarikan diri. Sial, benda seperti itu seharusnya hanya muncul di lapisan terakhir. Mengapa bisa muncul di sini? Dahulu, aku terluka oleh seseorang hingga terperangkap di tempat ini selamanya. Sang harimau terus bergerak cepat, menghindari sorotan cahaya hitam yang berputar seperti ular di langit. Di tanah, Xiaoyan tiba-tiba berkata, tidak bisa dibiarkan lebih lama. Cahaya hitam itu penuh dengan keanehan. Kita harus menghadapinya bersama sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Begitu ucapannya berakhir, dia mencabut penguasa Suan di punggungnya. Seketika 23 warna api menyala bersamaan, membentuk pusaran panas yang luar biasa dahsyat. Di sisi lain, Mu Feng sejak awal dapat merasakan kekuatan aneh itu menatap lekat ke arah sinar hitam. Aneh, ini bukan kekuatan dari dunia roh. Tapi apa sebenarnya kekuatan sejahat ini? Tubuhnya dipenuhi oleh aura doki berwarna hijau tua. Matanya menyipit tajam, menatap lurus ke arah sinar hitam yang mengejar harimau langit beku. Mu Yingying yang berdiri di sisi Xiaoyan tampak merenung sejenak, kemudian berkata, apakah mungkin ini makhluk dari ras jahat luar dunia yang pernah kau sebutkan? Xiaoyan, Ludi yang berdiri di depan menatap ke arah pertarungan itu. Ayo bergerak.
Begitu selesai berbicara, aura Doki berwarna hijau terang meledak dari tubuhnya, membawa tubuhnya melesat cepat menuju arah harimau langit beku. Namun, sebelum mereka dapat bertindak, suara Long Yi terdengar di benak Xiaoyan. Tunggu, biarkan mereka berdua bertarung lebih dahulu. Meskipun bingung, Xiaoyan menuruti perintah tersebut dan memberi isyarat agar yang lain menahan diri. Di udara, harimau langit beku yang dikejar tanpa henti mengaum keras. Amarah dan rasa takut bercampur menjadi satu. Mengapa kau terus mengejarku? Suara pekiknya bergema di seluruh lembah, mengguncang pepohonan hingga menimbulkan desiran panjang. Jika kau memaksa, maka jangan salahkan aku. Dalam kemarahan, tubuh harimau langit beku mulai berubah. Dari bulu putihnya yang semula bersih dan lembut, kini memancar hawa dingin yang menusuk tulang. Udara di sekitarnya membeku seketika. Cahaya hitam itu pun berhenti, menggantung diam di udara, seakan sedang menatap balik sang harimau dengan tenang. Cakar es langit. Dengan auman yang mengguncang, cakar tajam harimau langit beku menghantam udara. 3 pilar es raksasa langsung terbentuk, menembus angkasa, melesat ke arah cahaya hitam dengan kekuatan mematikan. Namun, sesaat sebelum mengenai sasaran, ketiga pilar es itu perlahan meleleh dan berubah menjadi kabut, seolah kekuatan mereka diserap habis oleh kegelapan. Apa? Rasa terkejut menyelimuti hati sang harimau. Serangannya yang seharusnya mampu menghancurkan seorang dodi bintang 6, kini musnah tanpa bekas di hadapan seberkas cahaya hitam. Cahaya itu kemudian melesat lebih cepat, mengarah langsung ke tubuh harimau langit beku. Kegelapan pekat menyelimuti udara, memancarkan kekuatan penghancur yang seakan datang dari neraka itu sendiri. Harimau langit beku meraung, dan retakan besar terbuka di hadapannya. Dari celah itu, muncul semburan cahaya es raksasa setinggi ratusan meter yang memancarkan hawa dingin luar biasa. Suhu di lembah turun drastis hingga di bawah titik beku. Pepohonan diselimuti lapisan es tipis, bahkan sungai-sungai pun membeku dalam sekejap. Cahaya hitam itu tidak menghindar, dia menyerap seluruh kekuatan jahat di sekitarnya, membentuk pusaran pekat dan kemudian menghantam cahaya es tersebut. Suara retakan tajam terdengar, seperti kaca yang pecah. Dalam sekejap, cahaya es yang megah itu hancur berkeping-keping, sementara sinar hitam itu hanya sedikit meredup. Melihat hal itu, harimau langit beku akhirnya menutup matanya perlahan. Sepertinya, aku memang tidak bisa menghindari takdir ini. Nada suaranya tenang seolah telah menerima akhir dari kehidupannya. Lalu, pada tubuh besarnya, tampak sebuah luka samar di bawah bulunya. Luka yang sejak awal mengandung energi jahat yang sama dengan sinar hitam itu. Tidak ada yang menyadarinya. Cahaya hitam melesat turun, membelah tubuh sang harimau dengan kejam. Kepala dan tubuhnya terpisah, sementara aura jahat terus mengalir dari bekas lukanya. Keji sekali, ucap Mu Yingying. Aku tidak tahu apa itu, tapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Xiaoyan mengerutkan kening, matanya menatap tajam. Harimau langit beku sudah mati. Jika kita tidak bertindak sekarang, inti dan darah iblisnya akan lenyap. Dia mengangkat penguasa Suan tinggi-tinggi. Bersiap, serang. Api 23 warna menyala terang, menghantam cahaya hitam yang masih bergantung di udara. Sinar itu tampak ingin melakukan sesuatu, tetapi belum sempat bergerak lebih jauh ketika Xiaoyan melesat ke sisi tubuh sang harimau. Ada inti sihir, seru Mo Feng penuh semangat. Namun, tatapan Xiaoyan tetap tertuju pada cahaya hitam itu. Aura dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Dalam genggamannya, lambang pelahap jiwa memancarkan cahaya panas yang berdenyut, seolah ingin menelan sinar hitam di depannya. Xiaoyan, biarkan kami yang menahan cahaya itu. Kau urus inti dan darah iblisnya, ucap Mu Yingying. Berikan aku 3 menit, jawab Xiaoyan dengan singkat. Mu Yingying, Mu Feng dan Ludi segera bergerak, membentuk formasi di depan Xiaoyan untuk melindunginya. Sementara itu, Xiaoyan menatap tubuh harimau langit beku yang telah terbelah 2. Dia bergumam, aneh, kekuatan cahaya hitam itu memang menakutkan, tetapi tidak seharusnya makhluk sekuat ini tewas secepat itu. Dia berlutut perlahan di samping tubuh beku sang harimau, menatap dalam diam pada luka yang memancarkan kegelapan samar. Pohon-pohon tumbang berserakan, tanah terbelah, dan di tengah kehancuran itu tubuh harimau langit beku tergeletak membisu, terbelah menjadi 2 bagian yang mengerikan. Tubuh makhluk buas yang dahulu gagah itu kini hancur tanpa bentuk. Bulu putihnya yang pernah berkilau telah memudar dan kusam. 4 kakinya lunglai tak berdaya. Dari luka besar di dahinya, tidak menetes sedikit pun darah, hanya menyisakan kehampaan aneh yang dingin dan sunyi. Di sekitar luka itu, kabut tipis bergetar pelan, samar namun jahat, seolah memiliki kehidupan sendiri. Di sisi lain medan pertempuran, Mu Feng, Ludi dan Mu Yingying berhadapan dengan pancaran cahaya hitam yang melayang di udara. Aura berbahaya menyelimuti sekitarnya, bahkan udara pun terasa berat. Mu Feng memanggil kekuatan formasinya.
menciptakan formasi 8 trigram langit dan bumi yang menyalakan energi hijau kebiruan di sekitar pedangnya. Pola-pola kuno muncul di udara, bergetar menahan kekuatan jahat itu. Rudy yang merasakan keanehan dari energi tersebut maju tanpa ragu. Dengan jurus 1000 ular menari, dia memanggil ratusan ular energi berwarna hijau zamrud yang berputar di sekelilingnya, lalu menyerbu kabut hitam yang melayang di udara. Ledakan demi ledakan mengguncang hutan, menciptakan badai energi yang menghapus sisa-sisa kehidupan di sekitarnya. Namun, dari tengah kehancuran itu, cahaya hitam melesat dengan kecepatan luar biasa, hampir menembus tenggorokan Rudy. Serangan itu berhasil dihentikan oleh api biru suci milik Mu Yingying. Namun serangan tersebut meninggalkan hawa jahat yang mengguncang jiwa. Sementara itu, Xiaoyan bersama Long Yi tetap diam di sisi medan pertempuran, menatap tubuh harimau langit beku yang sudah tidak bernyawa. Luka pada tubuh makhluk itu jelas bukan akibat dari kekuatannya sendiri. Keduanya menyimpulkan bahwa energi hitam yang menyerupai api itu kemungkinan besar berasal dari cahaya hitam yang sedang dilawan oleh Mu Feng dan yang lain. Xiaoyan perlahan mengeluarkan sebilah pisau kecil berwarna giok dengan pola ukiran kuno. Bilah itu diselimuti nyala api surgawi. Dia mulai memotong dahi harimau langit beku untuk mengambil inti sihirnya. Namun begitu bilah itu menyentuh kulit makhluk tersebut, semburan kabut hitam jahat segera keluar, berputar liar di udara. Simbol pemakan jiwa di telapak tangan Xiaoyan bergetar hebat, menyedot kabut hitam itu dengan daya hisap yang menakutkan. Dia berusaha menahannya agar tidak kehilangan kendali. Namun inti merah es yang di bawah pisau itu tiba-tiba bergetar hebat, seolah menolak keberadaan energi jahat itu. Dalam ketegangan itu, sesuatu muncul dari celah luka yang diselimuti kabut. Sebuah wajah batu yang identik dengan patung raksasa yang pernah mereka lihat di jalan masuk sebelumnya. Bentuknya dingin, matanya kosong, namun menatap dengan tatapan yang seolah hidup. Xiaoyan merasakan tekanan menyesakan yang bahkan tidak pernah muncul saat menghadapi Zulau sang setengah dosian. Energi hitam itu bukan sekedar kekuatan jahat, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang seakan membawa kutukan dari dunia lain. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.